bisa bangkit berdiri teman-teman. Pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita ademi. Urip iki pancen akeh masalah, kadang tekani gonta ganti. Ojo wedi lan ojo kuwate, bareng Gusti kita ademi. Sing penting ono Gusti Yesus.
setiap hamba-Mu yang bertugas Bapa. Kau berikan hikmat urapan-Mu ya Bapa. Biarlah apa yang mereka kerjakan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan juga sertai Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Biarlah Engkau yang beracara Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya.
Papa itu berdoa tuh pokoknya berdoa kepada Tuhan Yesus, dan setelah berdoa dia tuh muter HP lagu puji-pujian, lagu rohani. Terus akhirnya puji Tuhan, berarti dia tuh masih ingat kepada Tuhan Yesus. Terus akhirnya terima kasih Tuhan, mungkin dengan cara ini dia pasti akan kembali kepada Tuhan. Dan kamu juga harus mendoakan papamu dan mamamu. Kamu di sini adalah anak yang paling tua di sini. Iya Nek, saya tahu kok Nek. Yaitu dari situ saya percaya suatu saat nanti keluarga dari anak saya Immanuel pasti datang kepada Tuhan. Itulah saya rasakan dalam hati seorang ibu. Nggak mungkin lah saya tuh lupa dengan, walaupun saya nggak diperbolehkan datang ke rumah, tapi janji gini, ya Noel, saya nggak boleh datang. Saya tahu kalau saya nanti datang ke rumahnya pasti dia bertengkar dengan istrinya itu. Tapi hari ini Tuhan tolong keluarga dari anak.
setiap pujian kami boleh menjadi pemeliharaan di dalam rumah Tuhan dan boleh menyenangkan hati Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Kau pakai Tuhan, Kau dalam Kristus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya. Amin. mengandalkan kasih setiamu terutama untuk saudara-saudara kami yang di bulan Juni ini yang berulang tahun. Semuanya karena anugerahmu, ada yang tidak hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa juga mereka yang berulang tahun Tuhan di bulan Juni ini, kiranya anugerah Tuhan dicurahkan melimpah. Anugerah-Mu menyokong mereka di setiap langkah, di setiap pikiran, setiap kerinduan, setiap pergumulan, apapun itu, semuanya kiranya didukung oleh anugerah Tuhan, membawa mereka semakin dekat kepadamu. Penambahan usia yang Tuhan berikan, biarlah itu menjadi anugerah yang terbaik. Mereka semakin melihat pemeliharaan Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan melimpah. Tuhan membela kehidupan mereka dalam segala apa yang dikerjakan tangan mereka. Tuhan membela segala kerinduan, pergumulan dan pelayanan mereka, keluarga mereka, cita-cita mereka diberkati Tuhan, diberi sehat, diberi panjang umur, dijagai dengan damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan yang melampaui segala akal, sehingga mereka boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang semakin hari semakin bertambah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bu Muri ya, menyaksikan bagaimana Tuhan itu baik sekalipun ya ada pergumulan juga yang dihadapi anak yang
4 tahun tidak pernah ketemu cucu dan sebagainya. Ada harapan Ibu Nuri sebagai orang tua tentu untuk anak cucunya dekat dengan Tuhan ya, datang kepada Tuhan, dan itu yang jadi kerinduan utama tentu ya sebagai orang tua. Puji Tuhan. Nah, kita saat ini mempersiapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Kita masih dalam suasana 10 hari ya kepenuhan Roh Kudus, yang saya katakan sebenarnya itu peristiwa yang sudah 2000 lebih tahun lalu ya, sudah terjadi di Loteng Yerusalem, di 120 murid-murid pada waktu itu Kisah Rasul. Tapi gereja-gereja yang beraliran Pentakosta tentu ya, semua gereja ya tidak tahu tentang Roh Kudus, tapi khususnya di aliran Pentakosta seringkali mengadakan doa kepenuhan Roh Kudus, untuk minta kepenuhan Roh Kudus ya. Yang belum ada minta supaya ada, yang sudah ada biar semakin dikuatkan ya, semakin diteguhkan. Sebab Roh Kudus itu setiap hari kita butuh, sudah kita perlu dia. Sekalipun sudah lewat masa 10 hari ini, bukan berarti sudah nanti perlu lagi tahun depan doa kepenuhan Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus 10 hari kemudian dan sebagainya. Itu memang sudah ya, mau bilang tradisi juga, tradisi aliran Pentakosta ya, tetapi memang ini juga Alkitabiah ya. Di firman Allah juga ada murid-murid waktu itu pada naik ke surga, dia bilang jangan tinggalkan Yerusalem ya sampai Roh Kudus turun, Roh penolong itu datang. Terbukti 10 hari setelah Yesus naik ke surga baru janjinya penolong itu yaitu Roh Kudus datang di Loteng Yerusalem ya, sesuai dengan firman Allah. Jadi apa yang kita lakukan juga ini firman Allah sebenarnya, Alkitabiah. Jadi bukan sekedar karena gereja Pentakosta, aliran GBI, GBT apa semua ya mengadakan itu. Bukan berarti. Semua juga kalau namanya orang Kristen ya, bukan gereja apa saja kalau memang mau melakukan firman ya, salah satunya juga itu ya, mengadakan acara-acara seperti itu. Bukan sekedar saudara-saudara, peran Roh Kudus di saat kita mendengar dan menerima firman. Jadi peran Roh Kudus di saat kita mendengar dan menerima firman. Pengalaman saya pribadi saudara, justru belum dibaptis air. Ya memang sudah Kristen, firman sudah didengar ya, sering dengar. Tapi baptisan air saya belum lakukan, belum ya. Kami dulu dari gereja, kalau mungkin kami selama ini GKI gitu ya. Kalau di Manado sana ada Geming, gereja masih Injili Minahasa, itu aliran Protestan. Kami keluarga besar semua di situ sudah ya. Tapi di tahun 24 Juni, ya saya katakan 24 Juni 1979, di saat saya usia 19 tahun, baru di situ saya punya pengalaman pribadi, dan akhirnya ya saya ambil keputusan ya, cari pendeta, cari gembala Pentakosta. Saya minta dibaptis, sementara itu dituntun, dibimbing, baru saya dibaptis pas 24 Juni 1979. Baru di situ saya anggap 19 tahun saya sebelumnya, saya anggap saya nggak ada. Karena mulai dari tahun 24 Juni 1979 itu saya dilahirkan kembali, lahir baru. Dan itu saya masih ingat sampai hari ini. Ya, bagaimana dan siapa-siapa dan Pak Gembalanya berdoa, dan kami bagi saya pakai baju apa, teman-teman pakai baju apa, sampai sekarang saya masih ingat tuh. Tahun 2009 sekarang 2020 harus biru tahun gitu. Tapi ya karena memang punya kesan tersendiri. Di saat saya kami lahir baru, dilahirkan kembali. Jadi bagi saya usia 1 sampai 19 tahun sebelum itu saya anggap saya nggak ada gitu. Ya seperti itu. Dan itu memang jadi pengalaman. Makanya saya sebelum itu memang sudah dengar firman itu. Tapi sebelum itu 1 tahun sebelum itu, tahun 78 kira-kira ya, saya sudah punya pengalaman pribadi tentang Roh Kudus. Sekalipun belum dibaptis air. Tapi ada juga orang bilang, oh itu ada karena setelah dibaptis baru pengalaman baptisan
Ya ada juga yang memang belum dibaptis, malah ya, Roh Kudus berperan di saat kita menerima dan mendengar dan menerima firman. Ya, kita buka dulu ayat pokok kita di Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 12 dan 13. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dan ayat 13. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Kita bisa menghormati pembacaan firman Tuhan dengan hati saudara. Kami sudah menyimaknya ya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Tetapi seorang yang menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Nah, kita lihat di sini ayat 12 sampai 13 itu ada terkesan memang di saat lahir baru. Ya, di saat seperti di ayat 13 katakan, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging, bukan pula dari secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, tetapi dari Allah, yaitu levelnya dilahirkan kembali oleh Roh, ya, bukan oleh secara manusia, secara jasmani, secara daging, bukan. Tapi di ayat 12 katakan semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menerimanya di sini huruf besar, menerima Yesus yang adalah firman, yang menerima Tuhan yang adalah firman, itu diberi kuasa, sebenarnya itu bukan juga belum berbicara tentang Roh Kudus ya, tapi diberi hak gitu. Diberi hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, percaya itu awal dari baptisan air. Tentu setiap orang yang mau dibaptis dia dasarnya memang harus percaya dulu ya. Dan untuk percaya itu kata firman Allah, mereka yang mendengar firman Kristus. Iman itu, percaya itu muncul, timbul dari saat orang mendengar firman Kristus, firman yang diurapi. Kristus bicara artinya yang diurapi. Jadi banyak yang sedangkan banyak orang di mana-mana bisa akan mendengar sabda Allah, ya, firman Allah, di mana-mana ada. Tapi ada penekanan khusus bagi kita secara kekristenan. Firman Kristus, firman Tuhan, firman Kristus yang artinya firman yang diurapi. Oh, bukan, saya juga tidak menghakimi yang di luar sana firman mereka palsu atau asli ya. Ini kok jadi kayak apa ijazahnya Pak Jokowi ya. Itu kita tidak usah dibahas lah. Tetapi yang jelas firman Kristus, firman yang ya rupanya tidak seperti yang di sana, tidak yang seperti kata orang ya. Firman yang kita miliki, firman yang diurapi. Yang kata firman, setelah kita menerimanya, kita diberi kuasa, diberi hak untuk jadi anak-anak Allah. Nah, ya kan ini belum berkata orang dibaptis air, dibaptis Roh Kudus baru jadi anak Allah. Ada penyamun, tapi ada yang berbangga gitu dengan kesombongan, tapi ada yang dengan segala kerendahan kepada Tuhan. Kalau engkau sudah di Firdaus, ingat aku ya. Dan katakan hari ini juga. Tapi banyak tafsiran seperti orang ini sudah pernah dibaptis, tapi baptisan Yohanes Pembaptis. Dan nggak jelas ya Alkitab berkata, tetapi terbukti juga dia ya ada juga pemahaman dia belum dibaptis, dia belum penuh Roh Kudus, belum itu, tapi karena ada komunikasi kontak langsung dengan Tuhan. Pada waktu itu Tuhan kata, nggak usah nanti, nggak usah ngenteni engkau nggak usah engkau nanti, sekarang ini engkau akan bersama aku di Firdaus.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau menyelamatkan seseorang, kalau Tuhan mau proses seseorang, kalau Tuhan membentuk seseorang, itu Tuhan punya banyak cara. Saya kalau seringkali berdoa juga orang sakit ya, rumah sakit dan berdoa Tuhan tahu dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong. Tuhan tidak pernah kehabisan jalan untuk menolong. Tuhan pasti punya banyak cara ya. Dan cara Tuhan itu ya beraneka ragam. Ada karena orang itu sembuh, caranya Tuhan dia harus sembuh karena Tuhan masih punya maksud ke depan. Tapi ada juga yang kita berdoa ya terbukti meninggal juga. Ya itu memang ya itu yang terbaik saya katakan. Ya, cara Tuhan itu semua selalu baik. Sekalipun ada kalanya ya jujur ada bagian-bagian yang caranya Tuhan yang seperti kita nggak terima. Ya, maunya saya begini, maunya saya begitu, kok jadi bagaimana? Diberinya kuasa, diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang saya katakan tadi, percaya iman dan percaya itu ada yang mengawali baptisan air. Ya puji Tuhan di nanti sudah ada dua yang sudah mendaftar. Mungkin kalau ada mau menyusul lagi nggak apa-apa ya. Untuk baptis air, ya puji Tuhan. Tapi saya kira karena sudah sering mendengar firman, karena sudah pernah tahu tentang firman, jadi apa yang kita lakukan itu cuma melakukan apa yang kita dengar dan kita tahu tentang firman, baru kita lakukan. Bukan sekedar ya maunya mumpung ada acara baptisan, yuk baptis yuk. Oh maunya Om Juli, maunya Pak Gembala, gini-gini, dijauhkan Tuhan kalau cuma sekedar itu, ya. Dan saya kira semua juga tidak kebetulan, tentu semua sudah dalam rancangannya Tuhan, Ya kalau memang sudah waktunya, ya siapapun juga tidak bisa menghalangi, sudah, ya. Nah bahagian-bahagian ya Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sekarang kita akan lihat catatan di balik ayat ini saya sudah baca. Kita dapat mengambil satu pemahaman tersendiri dalam kita memperhatikan tema firman Allah kita pada hari ini, yaitu peran Roh Kudus di saat kita mendengar dan menerima firman. Ada sesuatu yang dikerjakan oleh Kudus, yaitu saat kita menerima firman, bukan sekedar mendengar, tapi menerima dan memiliki firman. Ya, firman Kristus yang saya katakan di awal tadi, firman yang diurapi. Firman yang tidak seperti yang kita disampaikan yang di sana semua berbicara tentang firman, atau berbicara tentang sabda Allah itu ya. Kita tidak bisa juga mengalahkan mungkin, tapi yang kita punya dasar, kita punya pegangan yang kita terima, kita dengar dan kita terima dan kita miliki itu adalah firman yang diurapi, firman Kristus. Ya sehingga itu yang membangkitkan rasa percaya kita, menimbulkan iman, dan adanya percaya dan iman kita bertindak apa yang Tuhan inginkan, termasuk baptisan air tadi, terus dipenuhkan Roh Kudus. Ya itu kerinduan kita memang. Ya tetapi caranya Tuhan bekerja ya tergantung Tuhan. Cara sebab ada juga Tuhan katakan ya kamu minta tapi kamu tidak menerima. Kamu minta tapi kamu tidak diberi karena permintaanmu salah, ya. Cuma sekedar mungkin yang Tuhan seperti air. Saya dari awal ya seperti air, seperti air yang mengalir di haleluya, haleluya. Oh ya seperti air yang mengalir saat ini, dia menjamah hatiku, dia menjamah hatiku, juga menjamah hatiku. Ya
dengan kuasa Roh. Oh Yesus, oh Yesus, terkasih Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oh Yesus, ya Yesus, janganlah, haleluya. Sekali lagi katakan, oh Yesus, oh Yesus. Dia sebenarnya cuma di depan, dia berkata dan berjalan suci. Dengan kuasa Roh Kudus, jamalah dengan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur milik Allah seperti-Mu Yesus. Terus Tuhan jamalah kami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Terus penuhi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu Yesus. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami selalu dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar kebenaran firman-Mu ini Tuhan terus dapat menguatkan hati kami Tuhan. Terus Engkau pimpin langkah kehidupan kami Yesus. Jangan pernah tinggalkan kami sendiri ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu lebih terang lagi di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanannya semakin indah di hadapan-Mu ya Bapa. Dan semakin dari pelayanannya semakin banyak jiwa yang digerakkan untuk hidup mengenal Engkau Yesus. Sehingga Tuhan kami akan menerima tubuh dan darah-Mu Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu, biru-biru yang sempurna bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan melalui tubuh dan darah-Mu ini Tuhan, kami yang sakit dapat disembuhkan Tuhan, kami yang lemah dapat dikuatkan Tuhan, dan kami yang membutuhkan jawaban Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami mendapatkan jawaban yang terbaik dan daripada Yesus. dengan kesombongan, tapi ada yang dengan segala kerendahan kepada Tuhan. Kalau engkau sudah di Firdaus, ingat aku ya, dan katakan hari ini juga. Tapi banyak tafsiran seperti orang ini sudah pernah dibaptis, tapi baptisan Yohanes Pembaptis. Dan nggak jelas ya Alkitab berkata, tetapi terbukti juga dia ya ada juga pemahaman dia belum dibaptis, dia belum penuh Roh Kudus, belum itu, tapi karena ada komunikasi kontak langsung dengan Tuhan. Pada waktu itu Tuhan kata, nggak usah nanti, nggak usah ngenteni kok, nggak usah engkau,
nanti sekarang ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan mau menyelamatkan seseorang, kalau Tuhan mau proses seseorang, kalau Tuhan membentuk seseorang, itu Tuhan punya banyak cara. Saya kalau seringkali berdoa juga orang sakit ya, rumah sakit dan berdoa Tuhan tahu, dan Tuhan tidak pernah kehabisan cara untuk menolong. Tuhan tidak pernah kehabisan jalan untuk menolong. Tuhan pasti punya banyak cara ya. Dan cara Tuhan itu ya beraneka ragam. Ada karena orang itu sembuh, caranya Tuhan dia harus sembuh karena Tuhan masih punya maksud ke depan. Tapi ada juga yang kita berdoa ya terbukti meninggal juga. Ya itu memang ya itu yang terbaik saya katakan. Ya. Cara Tuhan itu semua selalu baik. Sekalipun ada kalanya ya jujur ada bagian-bagian yang caranya Tuhan yang seperti kita nggak terima, ya maunya saya begini, maunya saya begitu, kok jadi begini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Pengampunan yang kau beri, berikan sekali lagi, pengampunan yang kau beri. Haleluya. Oleh tubuh dan darah Yesus, Tuhan sanggup pulihkan kami. Oleh kekuatan kuasa tubuh dan darah Yesus, segala penyakit kami disembuhkan. Oleh kekuatan kuasa tubuh dan darah Yesus, itu sanggup melepaskan belenggu-belenggu dosa. Makasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat salib itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggikan Dia. Haleluya. Sebelum kita makan tubuh Yesus, kita menghadap Tuhan. Pada waktu malam perjamuan, Tuhan Yesus mengambil roti, lalu mengucap berkat atasnya, dan membagi-bagikan roti itu kepada murid-muridnya sambil berkata, terimalah dan makanlah, sebab ini adalah makanan yang sesungguhnya. Di saat kita makan tubuh Kristus, saat itu kita sedang menyatakan kepada dunia bahwa Yesus disalib, Yesus mati untuk supaya kita dihidupkan dalam kehidupan yang kekal. Dan saat kita makan tubuh Kristus, segala penyakit kita disembuhkan. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kita makan dengan iman tubuh Yesus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima
kasih Yesus. Tubuh Kristus yang mulia, tubuh Kristus yang suci sudah masuk dengan tubuh kami yang fana, tubuh yang berdosa. Tapi kami bersyukur Tuhan, kalau pribadi Yesus mau ada dalam hidup kami, kalau pribadi Yesus ada dalam hidup kami, menyertai kami selama-lamanya. Makasih Tuhan. Angkat cawan dan kita imani bahwa di dalam cawan ini ada darah Yesus. Sebelum kita minum, kita dengar firman Tuhan. Sesudah makan Tuhan supaya cawan, lalu mengucap syukur atasnya dan membagi-bagikan cawan itu kepada murid-murid sambil berkata, terimalah dan minumlah, sebab ini adalah minuman yang sesungguhnya. Dan setelah kita minum darah Yesus, kata firman Allah, segala belenggu dosa diputuskan, dibebaskan. Dosa yang merah seperti kermisi sekalipun itu mampu diubah jadi putih, bahkan lebih putih dari salju, lebih putih dari bulu domba. Dan oleh kuasa darah Yesus mencuci putih bersih segala noda dosa kita dengan iman. Kita minum darah Yesus dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lalu kawan, angkat kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami disembuhkan, kami dimerdekakan, kami dimenangkan, kami jadi orang. Makin indah di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan yang terbaik dari kami Bapa. Kiranya Tuhan Kau pilih tangan hamba-Mu Bapa, kiranya Kau berkati kali kehendak ya Tuhan. Terima kasih ya Yesusku. Kami akan lanjutkan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Kau sudah menolong, menuntun jalannya ibadah dari awal, ujian penyembahan, kesaksian, akan mulai firman Allah, kami sudah diberkati Tuhan, sehingga sebentar kami pulang, tidak seperti kami datang tadi, pulang kami membawa satu perubahan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam masa ini diberikan pertolongan, diberikan jalan keluar, bahkan juga mereka yang membutuhkan jalan Yesus, Engkau adalah jalan kebenaran dan hidup. Berkati setiap kegiatan aktivitas umat-umat Tuhan, usaha mereka, pekerjaan, mata pencarian Tuhan, berkati buka jalan senantiasa. Bahkan juga anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, yang hari ini persiapan untuk mengakhiri tahun pelajaran dan nanti akan masuk di tahun pelajaran baru yang akan datang. Tuhan tolong, tentu juga mungkin ada banyak biaya-biaya juga dibutuhkan oleh orang tua. Mari Bapak Engkau berkati, Tuhan buka jalan. Bagaimana Tuhan sudah tolong tahun-tahun yang lalu, biarlah juga untuk tahun ini nama Tuhan tetap dipermuliakan. Pekerjaan Tuhan, kegiatan aktivitas sepanjang minggu berjalan ini, bukan persiapan retret kami pada tanggal 6, 7, 8 Juni, dan Tuhan berkati semua. Dan sementara ini juga berjalan doa untuk kepenuhan Roh Kudus, biar Kau atur semua mereka ada dalam jadwal pelayanan, dalam persiapan dan urapan Tuhan. Roh Kudus boleh bekerja dan terus bekerja dalam hidup kami untuk menyatakan kuasa-Mu, menyatakan penyertaan dan pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapak dalam bentuk pengorbanan persembahan jemaat Tuhan, memberi persembahan pertama, kedua kami Kau sumber berkat, janji udah membuka langit, dua pintu-pintu langit terbuka, berkat Allah tercurah setiap kehidupan jemaat Tuhan. Apa yang mereka lakukan, kerjakan, diberkati Tuhan. Mereka yang sakit, Kau tolong bagusnya. Buat Pak Nasang yang pagi tiada bersama kami, di mana berada Tuhan, jamah terus, berikan terus sukacita dalam kehidupannya Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu. Dan juga Pak Eti yang masih dalam proses pemulihan bekas operasi matanya, Tuhan tolong untuk proses itu sembuh secara sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan. Bahkan yang lain-lain juga yang dalam keadaan sakit, mari jamah Tuhan, dalam masalah itu diberikan kemenangan, diberikan jalan keluar. Terpuji nama-Mu Bapak. Berdoa buat peserta retret yang sudah mendaftar, bahkan juga yang nanti akan mendaftar. Tuhan memberkati semua, cukupkan mereka perlukan, bahkan persiapan panitia di dalamnya Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapak. Pekerjaan Tuhan, hamba Tuhan di mana-mana tempat semua disertai Tuhan. Bahkan bangsa negara, situasi kondisi keadaan pemerintah kami, baik pusat, daerah sampai Jawa Timur dan kota Surabaya, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan yang menolong, menuntun untuk bangsa kami boleh menikmati kesejahteraan yang merata di mana-mana tempat, keamanan yang terjamin untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, ampuni salah dosa kekurangan kami, ampuni dosa pada kami dan semua yang sudah bertugas melayani pada pagi ini, semua diberkati Tuhan. Mari setiap jemaat kasih Tuhan, kita akan pulang. Jauh dekat perjalanan kami Tuhan sertai, dan jalan kaki yang kendaraan apa saja dilindungi Tuhan, boleh tiba dengan selamat, akan kedatangan arahkan dalam hadirat Allah, dan terimalah berkat, damai sejahtera, kasih setia anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan, cinta kasih, serta kekuatan kesehatan dalam Allah dan Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian, menuntun, memimpin kami, bahkan melimpah dalam rumah tangga keluarga kami semua mulai pagi ini sampai Maranatha, Yesus Tuhan kembali, sampai selama-lamanya. Kita pulang dalam berkat Tuhan, dalam